Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara yang dirahmati oleh Allah? Alhamdulillah, patut kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan tentunya dan juga kesempatan waktu yang luar biasa sehingga hari ini kita bisa berbagi ilmu, berdiskusi bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara, kalau kita berbicara masalah remaja, masalah pemuda, mereka adalah sekelompok orang yang sangat mempengaruhi dalam perubahan zaman. Kalau kita berbicara masalah anak muda dan juga anak remaja, mereka memegang ranah yang luar biasa, baik di negara kita maupun di lingkungan kita. Bahkan seorang penyair mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad, yang bagaimana di situ diterangkan kondisi pemuda kita saat ini, kondisi remaja kita saat ini merupakan gambaran bagaimana kondisi negara kita atau bangsa kita ke depannya. Tentunya beban seorang remaja dan juga seorang pemuda sangat luar biasa sekali. Dan tentunya juga para remaja yang di luar sana pasti bingung. Menjadi pemuda yang inspiratif atau remaja yang inspiratif itu seperti apa? Maka kita sebagai orang muslim atau orang beragama Islam, maka kita harus mencontoh pada sang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, para pemuda-pemuda hebat di era beliau. Rasulullah pada usia yang masih sangat muda diberikan amanah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana saat itu Rasulullah diamanahkan untuk untuk utusan Allah menyebarkan agama kita, agama yang rahmatan lil alamin. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah. Tentunya itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Namun dengan izin Allah, dengan kekuatan iman dan ihsan, Rasulullah bisa menjalankan dengan luar biasa sampai dengan saat ini. Dan juga kalau kita berbicara masalah pemuda di eranya Rasulullah, banyak kita temukan pemuda-pemuda hebat, remaja-remaja yang luar biasa, yang tentunya itu menjadi inspirasi kita semua. Jangan menjadi seorang remaja yang membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Dan jangan menjadi seorang remaja yang bermalas-malasan. Karena sesungguhnya yang namanya kondisi yang malas itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh syaitan. Mungkin di luar sana teman-teman, para remaja dan juga pemirsa yang ada di rumah merasa, mumpung masih muda, kita puaskan bersenang-senang dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu. Coba pola pikir yang seperti itu kita rubah. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih remaja, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan luar biasa. Menyebarkan hak, menyebarkan kebaikan, menyebarkan hal-hal yang positif dan inspiratif. Menjadi pemuda yang inspiratif, apakah kita perlu menjadi sosok pendakwah di tengah riuh-riuhnya banyak orang? Tidak harus seperti itu para pemirsa. Dengan kita menyebarkan manfaat, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, menjadi sosok yang memberikan pengetahuannya kepada banyak orang, itu merupakan juga sebuah perilaku yang inspiratif bagi pemuda Islam. Kemudian, menjadi pemuda atau remaja yang inspiratif, berfokus untuk memperbaiki diri. Jangan berfokus untuk berfoya-foya. Jangan fokus menikmati waktu begitu saja. Karena kenikmatan-kenikmatan yang dihasilkan oleh kemalasan adalah lingkaran-lingkaran yang dihasilkan oleh godaan syaitan. Kalau kita sudah merasa nyaman di dalamnya, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan sulit untuk bangkit. Di samping itu, menjadi remaja yang inspiratif, kita harus juga menjadi remaja memiliki kepekaan hati terhadap hal yang baik dan yang buruk. Ma ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani.
Fa illam yastati' fa bil qalbi dzalika ad'afu iman. Bagaimana kita menjadi remaja inspiratif yang ketika kita melihat kekurangan, melihat keburukan, kita segera mengingatkan dengan kekuatan kita. Kita tidak begitu apatis dengan lingkungan. Dan kita juga tidak memiliki perasaan yang tidak peduli dengan lingkungan. Menjadi pemuda yang inspiratif dalam Islam dianjurkan oleh Rasulullah, kita harus memiliki rasa kepekaan terhadap lingkungan. Dan juga kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Karena sebagai remaja, sebagai pemuda, kesempatan kita sangat luar biasa. Jangan sampai kita terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat, dan jangan sampai kita terbuat dengan kenikmatan maksiat. Karena kalau kita sudah nikmat di dalam kemaksiatan, maka itu bisa semakin membuat diri kita lupa akan identitas kita sebagai orang yang beragama. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah nyaman dengan hal-hal yang negatif, membiarkan hati kita, mengizinkan hati kita berbuat hal yang negatif, maka itu tanda kematian akan hati kita. Kerasnya akan hati kita. Dan menjadi remaja inspiratif tentunya kita harus hindari hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi keras dan mati. Jangan sampai kita menjadi remaja yang tidak peduli dengan hal kebaikan. Jangan sampai kita menjadi remaja yang begitu berleha-leha membuang waktunya dengan sia-sia, berfoya-foya, tanpa memperdulikan menambah nilai positif kita. Tanpa memperdulikan menambah nilai tanggung jawab kita. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa untuk saat ini. Tapi itu juga bisa menjadi bagian dari ujian kita para pemirsa. Jangan sampai kita menjadi remaja yang hanya bermalas-malasan dan membuang waktu begitu saja. Coba kita harus pikirkan berapa banyak waktu yang kita miliki di dunia ini. Dan bagaimana peran kita di dunia ini. Dan bagaimana peran kita di lini-lini yang ada di lingkungan kita. Sehingga kita tidak akan memiliki rasa yang berat untuk berbuat hal yang lebih baik. Para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara, tentunya nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kiswah Female TV 9 Nusantara. Para pemirsa yang ada di rumah, pecinta Kiswah Female TV 9 Nusantara, terima kasih masih tetap bersama kami. Alhamdulillah, kita lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana ciri kita menjadi remaja yang inspiratif menurut agama kita, menurut agama Islam. Yang pertama tadi kita sudah tuntaskan bagaimana kita harus meniru Rasulullah dalam berjuang. Bagaimana kita harus meniru para sahabat dalam menyebarkan agama Islam, dalam melindungi Rasulullah, dalam melindungi yang namanya agama kita, agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kita tidak boleh membuang-buang waktu kita dengan percuma, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Bersenang-senang boleh. Kita boleh bersenang-senang karena itu bagian dari kehidupan kita di dunia. Namun yang dilarang adalah ketika kita sebagai remaja, sebagai masa yang dimana kita dituntut untuk mencari kebaikan lebih banyak, kita membuang waktu kita dengan hal-hal yang berfoya-foya dan berlebihan. Kenikmatan itu candu para pemirsa. Rasa malas itu juga candu. Ketika kita sudah mengizinkan rasa malas itu datang setiap saat kepada kita, maka kita akan menikmatinya. Dan semakin hari kita akan semakin sulit untuk keluar dari zona malas itu. Padahal zona malas, zona berlebih-lebihan, berfoya-foya itu adalah zonanya syaitan. Bagaimana syaitan menawarkan sebuah kenikmatan di dunia, itu harus kita pegang teguh. Kita harus hindari hal tersebut. Waktu adalah hal yang berharga. Waktu tidak bisa kita ulang begitu saja. Kita sebagai pemuda atau remaja, maka kita harus menghargai waktu kita agar kita mampu menjadi remaja yang menyebarkan nilai-nilai positif. Dalam satu hari kita harus meluangkan waktu dan muhasabah diri. Sudah berapa banyak yang sudah kita lakukan kebaikannya dan berapa banyak yang sudah kita lakukan keburukannya.
Jika kita kira ketika dalam bermuhasabah kita temukan hal yang negatif yang lebih banyak, maka segera kita harus memperbaiki diri. Para pemirsa yang ada di rumah, memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik adalah kewajiban bagi kita semua. Tidak hanya diuntukkan untuk mereka, sebagian dari mereka, tapi ini adalah kewajiban kita sebagai hamba, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah, dan kewajiban kita sebagai manusia. Agar kita tidak tergolong umat yang merugi, hamba yang merugi. Sehingga kita dituntut setiap hari, setiap waktu, setiap bulan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sehingga ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa bagi kita semua yang berstatuskan remaja, yang berstatuskan pemuda. Bagaimana setiap hari kita harus menghasilkan nilai-nilai positif, menambah nilai keilmuan kita, tentunya itu yang sangat penting. Jangan hanya menjadi pemuda atau remaja yang bumbung kosong seperti Bani Israel, na'udzubillah. Jadilah pemuda yang berisi tentang pengetahuan, remaja yang begitu penuh dengan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun dunia. Kita diwajibkan menuntut ilmu tentang agama, itu fardu. Kita juga diwajibkan untuk menuntut atau mencari pengetahuan tentang dunia untuk sebagai bekal kita berperilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pemirsa, remaja yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kisah kita pada hari ini, mari kita bermuhasabah dengan baik. Sejauh ini, dengan umur kita, apakah kita sudah melakukan segalanya dengan baik, atau banyak kita meninggalkan waktu-waktu dengan begitu saja? Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hati kita sendiri, bagaimana kita harus fokus untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik. Untuk selalu menjadi pemuda yang lebih baik. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, seorang remaja atau pemuda itu adalah ikon negara kita. Dan kecintaan kita kepada negara ada sebagian dari keimanan kita. Hubbul watan minal iman. Sehingga menjadi wajib kita sebagai remaja untuk menjaga kondisi kita, menjaga kondisi negara kita dengan cara berperilaku baik. Tebar semangat, tebar manfaat sebanyak-banyaknya. Cari pengetahuan seluas-luasnya. Cari kesempatan yang berbau positif dengan selebar-lebarnya. Dan jangan pelit dengan ilmu pengetahuan. Menjadi remaja inspiratif, jangan sampai kita pelit dengan ilmu pengetahuan, para pemirsa. Karena kewajiban kita ketika kita mengetahui sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang negatif, pengetahuan yang baru, kewajiban kita adalah memberikannya kepada yang membutuhkan. Ketika kita menjadi remaja yang positif, remaja yang menghasilkan karya, maka itu akan memberikan kemanfaatan pada lingkungan kita. Dan ini tergolong pahala jariyah, amal jariyah. Apa yang kita hasilkan menjadi perjalanannya pahala kita. Jika memang pahala yang kita hasilkan adalah pahala yang positif, maka itu bisa menjadi bekal kita di barzah dan juga di akhirat. Namun ketika kita menghasilkan nilai yang negatif dan nilai negatif itu terjaga, maka ganjaran negatif itu pula, pahala negatif itu pula tidak akan terputus sampai akhirat. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanggung jawab kita tidaklah mudah. Tapi lagi-lagi kita harus mencontoh para baginda. Kita harus mencontoh para pemuda, para remaja di eranya Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi remaja yang bermalas-malasan. Jangan sampai kita menjadi remaja yang membuang-buang waktu kita. Dan menjadi remaja yang tidak tahu akan jati diri kita. Mudah terbawa ke arus-arus yang tidak terarah. Ini adalah ujian kita bersama. Hidup ini penuh ujian, para pemirsa. Sehingga bekal keilmuan, bekal agama harus kita mantapkan. Apalagi untuk para remaja, para anak-anak muda di luar sana.
Tidak hanya sekedar pengetahuan ilmu yang berhubungan tentang perilaku, tapi juga ilmu yang berhubungan tentang agama kita. Menjadi pemuda atau remaja inspiratif, maka kita harus fokus dalam hal-hal yang positif. Bisa mempertimbangkan waktu, mana waktu yang memang untuk dimanfaatkan dengan baik, mana waktu yang hanya kita sia-siakan begitu saja. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, yang mungkin itu menjadi kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Sehingga jangan sampai kita melewatkannya begitu saja. Allah memberikan kehidupan kita dari hari ke hari, itu sama dengan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat yang pertama. Kedua, untuk memperbaiki diri. Ketiga, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. 3 hal ini dalam kehidupan tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita lupakan. Boleh kita bekerja, boleh kita mencari ilmu semaksimal mungkin, tapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai kewajiban kita sebagai hamba. Tugas kita sebagai remaja, tugas kita sebagai pemuda, selalu memberikan nilai positif di lingkungan. Selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan selalu memberikan semangat yang luar biasa terhadap lingkungan kita. Dan jangan apatis terhadap hal-hal yang bermaksiat. Jangan apatis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kemungkaran. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan di awal, salah satu ciri remaja inspiratif adalah peka terhadap lingkungan. Bagaimana kita mampu mengingatkan mungkar, bagaimana kita mampu mengajak kebaikan. Itu adalah bekal kita semua. Untuk mengajak kebaikan tidak harus kita menjadi seorang dai yang berada di atas mimbar. Tidak harus kita menjadi seorang yang memiliki pengaruh besar. Tapi dengan mengajak ke nilai baikan dalam lingkungan kita, mengajak teman kita yang awalnya malas sholat, kemudian mau sholat, itu sudah termasuk hal positif yang luar biasa. Dan itu menjadi amal jari yang luar biasa kita semua. Baik Bapak Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah sesi yang satu ini, tetap di Kiswah Female. Baik para pemirsa TV 9 Nusantara, pecinta Kiswah Female, terima kasih masih tetap bersama kami dan juga kita akan melanjutkan diskusi kita bersama tentang bagaimana kita menjadi remaja yang inspiratif, remaja yang sesuai dengan contoh Rasulullah, remaja yang diharapkan oleh agama kita yakni agama Islam. Yang tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh baginda, contoh para sahabat, contoh para pejuang di masanya Rasulullah. Bagaimana beliau menebarkan agama dengan penuh semangat. Sekarang tugas kita untuk mempertahankan ini semua. Bagaimana kita sebagai para remaja, kalau dulu di zamannya Rasulullah mereka menyebarkan, namun saatnya kita sebagai remaja dan para pemuda mempertahankan apa yang sudah disebarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Agar kita tergolong sebagai hamba, sebagai umat yang dirahmati oleh Allah. Hindari rasa malas, hindari rasa berfoya-foya, hindari hal-hal yang berlebih-lebihan. 3 hal itu adalah hal yang membuat kita nikmat dan nyaman dalam kemaksiatan. Jangan sampai kita terbuai di dalamnya. Kita boleh bersenang-senang, kita boleh bersama teman-teman kita boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan kita sehari-hari. Tapi tidak harus berdekat-dekatan dengan maksiat. Seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, kemaksiatan itu candu. Sekali kita merasakan rasa maksiat, maka kita akan ingin selalu untuk mengulanginya. Jangan diberikan kesempatan pada diri kita untuk berbuat hal yang merugikan para pemirsa. Jangan sampai para remaja di luar sana yang sekarang mungkin dalam kondisi malas sekolah, malas melanjutkan menuntut ilmunya, atau sedang rebahan di rumah. Coba sekarang kita wake up lagi yuk. Kita semangat lagi. Jangan buat kondisi kita yang seperti ini, kondisi pandemi seperti ini semakin menjerumuskan kita ke dalam ranah kemalasan.
Jangan sampai kita terbuai dengan nikmat rebahan. Karena remaja saat ini, ikonnya itu seakan-akan, oh remaja ya, anak muda, sukanya rebahan. Nah, coba ikon-ikon seperti itu kita harus rubah. Jangan sampai kita memiliki golongan-golongan atau generasi-generasi suka rebahan. Rebahan itu adalah malas, kata lainnya. Dan tentunya rebahan ini adalah hal yang disukai oleh setan. Berapa persen produktivitas kita sehari-hari, berapa banyak kemanfaatan kita sehari-hari. Jangan sampai kita seakan-akan terbingkai dengan nilai-nilai negatif, seakan-akan kita menikmati di dalamnya, yang membuat kita tidak terlepas dari hal-hal negatif tersebut. Menjadi remaja bisa dikategorikan hal yang cukup tanggung jawab yang cukup besar juga. Oleh karena itu, waktu remaja, waktu menjadi status sebagai pemuda harus kita maksimalkan. Apa yang bisa kita angkat pada diri kita, apa yang bisa kita angkat dalam potensi kita, selalu perbaiki diri. Seperti halnya yang dianjurkan oleh Allah dalam suratnya. Seperti halnya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahwasanya agar kita tidak menjadi umat yang merugi, kita harus menuju perilaku-perilaku yang mengarah pada umat yang beruntung. Salah satunya apa? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, nilai positif harus kita laksanakan. Harus ada yang kita berikan kepada lingkungan. Harus ada yang bisa kita tebarkan ke dalam lingkungan kita. Kalau memang kita masih belum mampu dalam melakukan hal yang besar, coba berikan nilai keramahan. Nilai-nilai positif keramahan. Nilai-nilai positif untuk mengajak dalam hal kebaikan. Mengajak diskusi ilmu, membuka majelis ilmu, itu merupakan salah satu ciri kita menjadi remaja yang inspiratif. Menjadi remaja inspiratif tidak harus kita terpampang di koran dan di televisi, para pemirsa. Tapi menjadi remaja yang inspiratif, bagaimana banyak yang sudah kita berikan manfaatan kepada lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Tidak membuang waktu kita dengan sia-sia, tidak membuang waktu kita dengan ngopi, dengan berdiskusi hal-hal yang negatif, dan tidak membuang waktu kita dengan hal-hal yang negatif membicarakan orang lain. Terkadang kita tidak sadar, duduk 1 jam, 2 jam. Coba kita muhasabah 2 jam itu berapa persen nilai positif yang sudah kita hasilkan. Dan berapa persen nilai negatif yang sudah banyak kita tularkan. Coba kita bermuhasabah. Tapi itu kenapa terasa sangat mudah dan nikmat. Nah, yang perlu ditekankan para pemirsa, kenikmatan di dunia adalah tanda-tanda bagaimana kita terbingkai dalam hawa nafsu. Kita terlingkar dalam hawa nafsu. Oleh karena itu, kita sebagai remaja inspiratif, remaja yang produktif, harus banyak mencontoh apa yang telah dikisahkan di dalam perjalanan para pejuang Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai kita menjadi remaja yang merugi, dan jangan sampai kita menjadi remaja yang membuang-buang waktu kita begitu saja. Waktu adalah hal berharga dan harus kita manfaatkan dengan maksimal tentunya. Dan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, tebarkan selalu kebaikan dimanapun kita semua berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.